teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat selalu. Perkenalkan, saya Nadia Surotul Fitriah dengan NIM 220507240021 dari S1 Teknik Sipil kelas A Angkatan 2022 Universitas Negeri Surabaya. Di sini saya akan mempresentasikan atau kurang lebihnya menjelaskan bagaimana konsep kapilaritas di dalam mekanika fluida. Yuk langsung aja ke pembahasannya. Nah teman-teman, yuk langsung aja kita membahas materi tentang konsep kapilaritas di dalam mekanika fluida. Tak kenal maka tak sayang, maka kita harus kenalan dulu nih, apa itu kapilaritas. Untuk pengertian kapilaritas itu sendiri adalah fenomena naik atau turunnya permukaan zat cair di dalam suatu pipa kapiler atau pipa dengan luas penampang yang sempit. Tahu kan ya teman-teman, pipa kapiler itu seperti apa? Yang bentuknya kecil dan ramping. Namun, beberapa ahli juga berpendapat nih tentang pengertian kapilaritas. Seperti menurut Dudi, yaitu menyebut kapilaritas sebagai peristiwa naik turunnya permukaan zat cair melalui lubang-lubang kecil. Sedangkan menurut Setia, menyebut kapilaritas sebagai peristiwa naik dan turunnya zat cair di dalam pipa kapiler. Lalu, mengapa kok bisa terjadi kapilaritas? Nah, ternyata kapilaritas ini terjadi akibat adanya gaya kohesi dan gaya adhesi antar molekul. Gaya adhesi ini adalah gaya tarik-menarik antara molekul-molekul zat yang tidak sejenis. Nah, sedangkan gaya kohesi adalah gaya tarik-menarik antara molekul yang sejenis. Yang adhesi itu tidak sejenis, yang kohesi itu molekul yang sejenis. Nah, ternyata jika kohesinya itu lebih kecil daripada adhesi, maka zat cairnya akan naik. Dan sebaliknya, jika kohesinya itu lebih besar daripada adhesi, maka zat cairnya itu akan turun. Kenaikan atau penurunan zat cair di dalam suatu tabung dapat dihitung dengan menyamakan gaya angkat yang dibentuk oleh tegangan permukaan dengan gaya berat. Tegangan permukaan akan mempengaruhi besar kenaikan atau penurunan zat cair pada pipa kapiler. Nah, yang selanjutnya adalah peristiwa kapilaritas. Ternyata, peristiwa kapilaritas ini bisa kita lihat di kehidupan sehari-hari loh teman-teman. Namun, ada yang berdampak positif atau menguntungkan, dan juga ada yang berdampak negatif, merugikan. Nah, contohnya seperti apa ya? Yuk kita next. Yang pertama, yaitu naiknya minyak tanah melalui sumbu. Hal inilah yang menyebabkan kompor bisa menyala, sehingga dalam peristiwa ini dikatakan sebagai hal yang menguntungkan. Sumbu kompor berfungsi sebagai dinding pembuluh, yaitu tempat mengalirnya minyak. Contoh yang kedua, yaitu naiknya air dari dalam tanah melalui akar hingga ke daun. Pembuluh kayu membuat air dalam tanah mampu menyebar ke seluruh bagian tumbuhan hingga ke daun. Peristiwa ini juga dikatakan peristiwa yang menguntungkan.
karena dengan adanya peristiwa itu, tumbuhan bisa melakukan fotosintesis dengan baik. Lalu, untuk contoh yang selanjutnya yaitu merembesnya air ke kain atau tisu. Contoh yang ketiga ini yaitu saat kita hendak mengelap meja atau lantai yang terdapat genangan airnya, kita biasanya menggunakan kain pel atau tisu agar air dapat meresap ke kain atau tisu tersebut. Nah, kain atau tisu ini ternyata memiliki pori-pori yang rapat yang menyebabkan gejala kapilaritas itu terjadi. Inilah yang membuat air yang menggenang akan menyerap ke kain atau tisu itu. Peristiwa ini juga dikategorikan ke dalam peristiwa yang menguntungkan. Peristiwa yang keempat yaitu merembesnya air ke dinding. Nah, untuk fenomena merembesnya air ke dinding ini yang membuat dinding menjadi lembab saat musim hujan. Gejala kapilaritas yang satu ini merugikan karena akan membuat dinding itu menjadi rapid dan berjamur. Gejala kapilaritas pada dinding bisa juga dicegah atau diminimalisir dengan menambah jumlah semen pada adonan ketika membuat dinding. Hal ini akan membuat hasilnya lebih padat dan mampu mengurangi pori-porinya. Nah, teman-teman, ternyata kapilaritas ini juga memiliki rumus, yaitu rumusnya adalah H sama dengan 2 dikali gamma dikali cos theta per rho kali G kali R. Nah, dengan keterangannya yaitu H sama dengan kenaikan atau penurunan permukaan zat cair dengan satuannya adalah meter. Untuk gamma ini yaitu tegangan permukaan yang memiliki satuannya Newton per meter. Lalu untuk cos theta ini atau theta yaitu sudut kontak. Nah, sudut kontak ini terjadi pada lengkungan air maupun lengkungan pada raksa yang ditarik garis lurus membentuk sudut theta terhadap dinding vertikal. Nah, kemudian ada rho. Rho di sini adalah massa jenis zat cair dengan satuannya yaitu kilogram per meter kubik. Lalu ada G, yaitu percepatan gravitasi, satuannya meter per second kuadrat. Dan yang terakhir adalah jari-jari kapiler dengan satuan meter. Nextnya di sini adalah aku memiliki contoh soal nih. Contoh soal yaitu sebuah tabung kaca kapiler dengan jari-jari 1 mm dimasukkan ke dalam air sehingga permukaan air dalam tabung kaca naik sebesar 5 cm. Jika massa jenis air adalah 1000 kg per meter kubik dan tegangannya sebesar 0,5 Newton per meter, maka berapakah besar sudut kontak antara permukaan air dan dinding tabung kaca itu? Yuk langsung aja kita ke penyelesaiannya. Nah, di sini kan diketahui yaitu hanya adalah 5 cm. Maka kita rubah dulu ke meter. Lalu ada tegangannya. Sudah benar ya teman-teman, Newton per meter. Lalu ada rho atau massa jenisnya dan juga gravitasi. Dan yang terakhir adalah R atau jari-jarinya yaitu 1 mm. Nah, untuk ini kita rubah dulu ke dalam meter. Langsung kita jawab, yaitu menuliskan rumusnya dulu nih. Kita tulis rumusnya, lalu kita masukkan data yang diketahui oleh soal tadi. Lalu kita hitung, didapatkan cos theta-nya adalah 0,5.
Cos dari 0,5 yaitu 60 derajat. Mudah bukan teman-teman? Nah, untuk contoh soal yang selanjutnya yaitu jika pipa kapiler dengan diameter 0,4 mm dicelupkan ke dalam air akan menghasilkan sudut kontak 60 derajat. Kenaikan air dalam pipa kapiler yang mempunyai tegangan permukaan 0,02 Newton per meter adalah... Langsung aja kita ke penyelesaiannya. Nah, di sini kita memiliki diameter, diketahui yaitu diameternya 0,4 mm. Karena yang dibutuhkan adalah jari-jarinya, maka kita hanya perlu membaginya atau diameter per 2 didapatkan yaitu 0,2 mm, dan kita rubah dulu ke dalam meter ya teman-teman, yaitu 2 kali 10 pangkat min 4 meter. Lalu di sini sudah diketahui ada sudut tetanya, kemudian ada tegangannya, gravitasi, dan juga rho. Yang ditanya adalah H, yaitu penurunan atau kenaikan dari zat cair. Langsung aja kita tulis rumus kapilaritasnya. Kemudian kita masukkan data yang kita peroleh dari soal. Lalu kita hitung, didapatkan yaitu 0,01 meter. Nah, karena di sini diameternya milimeter, maka kita rubah dulu nih teman-teman ke dalam milimeter. Dihasilkan 10 milimeter. Nah, bagaimana nih teman-teman? Mudah bukan menyelesaikan soal-soal tentang kapilaritas ini? Semoga bisa dipahami ya teman-teman bagaimana konsep kapilaritas ini di dalam mekanika fluida. Baik, itulah pembahasan tentang konsep kapilaritas di dalam mekanika fluida yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menonton videonya sampai akhir, dan semoga video ini bisa membantu teman-teman untuk memahami lebih lanjut apa itu kapilaritas. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah kata. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye-bye!